Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Allahu Biasa. Akbar. Allahu Akbar. Jadi pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keafiatan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk itu apa dari adik-adik sekalian sudah semangat untuk belajar hari ini? Semangat Pak Guru. Alhamdulillah, masih Alhamdulillah semangat. semangat ya. Jadi sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, untuk itu Bapak akan mengecek kehadiran dari masing-masing kalian ya. Iya Pak Jadi Guru. siapa saja yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua Pak Guru. Hadir Hadir semua. semua Pak Guru. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita semua hadir mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum masuk pada materi, Pak Guru akan memberikan kesan pada kalian yaitu jadi sebelum masuk pada materi diusahakan bangku-bangku yang masih belum teratur itu tolong diatur ya. Ya Pak Guru. Pak Guru. Kemudian sampah-sampah yang masih di bawah meja itu tolong diangkat dan dibuang ke tempat sampah Siap ya, Pak Iya, Guru. Pak Guru. agar pembelajaran kita hari ini diberikan kenyamanan sehingga materi kita akan berjalan dengan baik untuk diterima. Nah, sebelum kita masuk pada materi, untuk itu alangkah baiknya untuk menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Untuk doa saya pimpin untuk diawali dari suratul Al-Fatihah ya, dengan doa Iya, Pak Guru. sebelum belajar. Iya Pak Guru. Ya, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Raditu billahi Rabban wa bil Muhammadin Rasulah. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan rahmat dan berkah ilmu yang akan kalian terima nantinya pada saat pembelajaran nanti. Amin. 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 Nah, sebelum masuk pada materi, Pak Guru akan memberikan men-share yang akan kalian pelajari pada hari ini tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pada bab 2, teladan mulia Asmaul Husna. Pembelajaran kali ini kita masuk pada teladan mulia Asmaul Husna. Nah, Pak Guru ingin bertanya dulu, kira-kira mengapa kita perlu mengenal dan memahami sifat Allah Asmaul Husna? Ada yang tahu kenapa kita perlu untuk mengenal dan memahami sifat Allah Asmaul Husna? Supaya
kita lebih mengenal penciptanya kita, Pak Guru. supaya lebih dekat Bagus, dengan berikan Allah aplaus lagi. untuk Adik Unitra. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sifat Allah ini dapat diterapkan dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Itu dalam penerapan sifat Allah itu dalam Asmaul Husna. Apakah penting kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Ya Pak Guru, Penting penting Pak sekali Pak Guru, Guru. penting supaya belajar di lingkungan yang bersih itu bisa semangat dalam belajar. Iya, Iya, Ya, penting sekali kalau mau menciptakan belajar nyaman. suasana yang Untuk nyaman. ciptakan suasana yang nyaman dalam Belajar. pembelajaran. belajar, ya. Jadi, mengapa kita itu perlu mengenal dan memahami sifat Allah Asmaul Husna? Itu adalah untuk meningkatkan iman kita dan menjadi dasar lebih untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbaiki akhlak kita, ya. Ini adalah pentingnya kita untuk mengenal dan memahami sifat Allah Asmaul Husna. Nah, Kemudian bagaimana sifat Allah ini bisa diterapkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Itu dapat mengajarkan kita menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah. sekolah. Jadi itulah manfaat dari kenapa kita perlu mengenal dan memahami sifat Allah Asmaul Husna. Nah, kemudian yang berikut, perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar pertama ini menunjukkan kelas yang kotor Pak Guru. atau berantakan, ya. Ya Pak Guru. Iya Pak, Untuk kotor. gambar yang kedua kira-kira apa ini? Orang sedang Orang Pakalai ini Pak Guru, orang Nah, Pakalai. berkelahi. Orang Orang berkelahi. berkelahi itu Pak Guru berkelahi. Ya. Kemudian untuk gambar yang di bawah yang ketiga. Nah, Ada yang ini adalah salah satu nakal-nakal. contoh saling Bully. ya orang yang nakal mengejek Contoh temannya, ya. orang Ya. yang Ya orang yang usil, usil Ya, dengan usil temannya. yang sering yang membuli, nakal. ya. Ya. Nah, apakah dari ketiga gambar ini menunjukkan cerminan dari sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna? Tidak Pak Guru. Tidak Pak Guru. Tidak ada Pak Tidak Guru. Pak. Beda jauh sekali Pak Tidak. Guru. Apa di gambar satu kelas yang kotor itu cerminan dari sifat Asmaul Husna? Tidak. Ya Pak Guru. Tidak Pak Guru. Ya, tentu tidak, ya. Kemudian untuk gambar yang kedua, Tidak juga Pak Guru. Sama Pak Guru tidak. teman-teman yang bertengkar, kira-kira apakah itu termasuk dari sifat Allah Asmaul Husna cerminannya? Tidak Pak Pak Guru. Guru. Pak Guru. Begitupun dengan gambar yang ketiga. Nah, dari gambar-gambar ini menggambarkan materi kita pada hari ini, ya, tentang Asmaul Husna. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap, menahan diri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Dan yang ketiga, menerapkan sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang nantinya akan kita capai pada akhir pembelajaran nanti, ya. Ya. Iya Pak Guru. Kemudian yang berikut, nah ini termasuk tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan mulia, yang menunjukkan sifat-sifat kesempurnaannya dalam Islam. Asmaul Husna berjumlah 99 nama yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Nama-nama ini menggambarkan berbagai aspek kesabaran, rahmat, keadilan, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ke-99 nama Allah ini, yang akan kita bahas pada pembelajaran nanti, itu ada 5 Asmaul Husna
yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi yang pertama itu sifat Allah, Asmaul Husna, yaitu Al-Malik. Kemudian yang kedua adalah Al-Aziz. Yang ketiga Al-Quddus. Yang keempat As-Salam. Dan yang kelima adalah Al-Mu'min. Nah, apa itu Al-Malik? Apa itu Al-Aziz? Dan apa itu Al-Quddus? Apa itu As-Salam? Dan apa itu Al-Mu'min? Nah, Pak Guru akan menjelaskan makna-makna dari 5 Asmaul Husna ini. Nah, makna yang pertama yaitu sifat Allah Al-Malik, yaitu Maharaja. Al-Malik berarti Allah adalah raja dari segala raja. Dia memiliki kekuasaan mutlak atas seluruh ciptaannya, baik di langit maupun di bumi. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menandinginya dalam kekuasaan. Dan semua yang ada di alam semesta tunduk kepada kehendaknya. Kemudian ada pun dalil tentang Allah Al-Malik ini Maharaja, yaitu terdapat dalam surah Al-Mulk, yang artinya Maha Suci Allah, yang di tangan hanyalah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita harus menghormati aturan yang ada di sekolah, seperti menghormati guru, tata tertib, dan teman. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa segala yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan makna dari Al-Malik, yaitu Maharaja. Kemudian yang kedua, makna dari Al-Aziz, yaitu Maha Perkasa. Al-Aziz berarti Allah adalah yang Maha Perkasa, yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun dan apapun. Kekuasaan dan kekuatannya meliputi segala sesuatu. Dia memberikan kekuatan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Meskipun Maha Perkasa, Allah menggunakan kekuasaannya dengan penuh hikmah untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Adapun dalil dalam menerangkan Allah ini Maha Perkasa, yaitu sesungguhnya Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu memiliki keberanian untuk berkata jujur dan tidak takut pada godaan untuk berbuat salah. Begitupun belajar dengan giat agar menjadi anak yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Kemudian makna yang ketiga yaitu sifat Asmaul Husna Al-Quddus, yaitu Maha Suci. Al-Quddus berarti Allah adalah yang Maha Suci, yang bebas dari segala kekurangan, kesalahan, dan sifat yang tidak pantas. Kesucian Allah tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Nah, adapun dalil yang menjelaskan bahwa Allah itu Maha yang suci, yaitu segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah yang Maha Raja, Maha Suci, Maha Perkasa, dan Maha Bijaksana. Itu terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Jumu'ah ayat pertama. Dan bagaimana penerapannya? Yaitu dengan kita menjaga kebersihan diri, pakaian, lingkungan, dan tempat ibadah, yaitu masjid. Dan yang kedua, menghindari perbuatan yang membuat lingkungan kita menjadi kotor, seperti membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah makna dari sifat Allah Al-Quddus, Maha Suci. Kemudian, yang keempat, makna As-Salam. As-Salam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Makna ini terkandung dalam Asmaul Husna adalah Dia selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Adapun dalil yang menjelaskan bahwa Allah ini Maha Sejahtera, yaitu yang pertama, artinya Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yaitu Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, dan terdapat dalam surah Al-Qasr ayat 23. Dan bagaimana penerapannya? Selalu menjaga kerukunan dengan teman dan keluarga, dan memaafkan kesalahan orang lain dan tidak mudah untuk marah. Nah, kemudian makna dari
Al-Mu'min yang terakhir, yaitu Maha memberi keamanan. Al-Mu'min berarti Allah adalah Maha memberi keamanan, baik secara lahir maupun batin. Allah melindungi makhluknya dari segala bahaya dan memberikan rasa aman kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Adapun dalil yang menjelaskan bahwa Allah ini memberi keamanan, yaitu dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Selamat, yang Maha memberi keamanan, dan terdapat dalam Quran Surah Al-Hasr ayat 23. Kemudian penerapannya bagaimana? Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak menakut-nakuti teman atau melakukan hal yang membuat orang lain tidak nyaman, seperti contohnya membuli teman yang dalam keadaan diam. Nah, ini merupakan makna dari kelima Asmaul Husna yang nantinya akan kita terapkan pada dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Iya, Pak Iya, Guru. Pak. Iya, Pak Guru. Nah, jadi dari kelima makna Asmaul Husna ini, Pak Guru akan membagi kelompok, akan memberikan tugas kelompok dari masing-masing, dan dari masing-masing kelompok ini kebetulan kelas kita itu berjumlah 15 orang. Nah, Pak Guru akan bagikan 5 kelompok, masing-masing kelompok itu berjumlah 3 orang ya. Iya, Pak Guru. Nah, sudah ada ya Ada, pembagian Pak Guru. kelompoknya, Sudah, sudah Pak ada? Guru. Ada. Oke, sudah muncul Pak Guru. Pak. Ya, jadi untuk kelompok 1 itu ada Anakda Hasanuddin, Ya, Ibnu Pak Guru. Yunitra, dan Iya, Pak Anastasia. Guru. Kelompok 2 Iswan, Israwati, dan Mesrin. Kelompok 3 ada Gufron, Aulhan, dan Rabia. Kelompok Iya, Pak Guru, 4 siap. Sudrajat, Salmunlaya, dan Sri Hindun. Dan kelompok 5 Arianto, Sumiati, dan Wahyuni. Inilah pembagian-pembagian kelompok yang nantinya akan mempresentasikan hasil diskusi mereka dalam memecahkan masalah terkait dengan materi Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, untuk tugasnya dari masing-masing kelompok ini, Pak Guru akan membagikan LKPD yang nantinya akan kalian tuliskan dalam lembar kerja, yaitu dengan perintahnya seperti ini. Untuk kelompok 1, Al-Malik, yaitu Maharaja. Nah, diskusikan dengan kelompok bagaimana kita bisa menghormati aturan sekolah sebagai bentuk penghormatan kepada Allah yang Maharaja. Nah, apa makna dari Al-Malik? Kemudian berikan contoh sikap menghormati aturan sekolah. Kemudian buatkan rencana kegiatan nyata yang mencerminkan penghormatan terhadap aturan yang ada di sekolah. Sudah ada ini ya? Ada, Pak Guru, Ya, ada. LKPD-nya. Nah, jadi masuk di LKPD ini ada pertanyaan dari kolom, ada 2 kolom. Kolom 1 yaitu pertanyaan dan kolom 2 itu jawabannya. Jadi makna Al-Malik kemudian ditulis di kolom jawaban ya. Paham adik-adik? Paham, Pak Guru. Paham, Pak Guru. Kemudian setelah selesai mengerjakan tugas kelompoknya, jadi dari masing-masing kelompok itu menuliskan nama-nama anggota kelompoknya ya. Iya, Pak Iya, Guru. Itu untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 tugasnya itu Al-Aziz, Maha Mulia. Didiskusikan dengan kelompok bagaimana keteguhan hati membantu menghadapi tantangan yang ada di sekolah. Nah, sama seperti yang kelompok 1 tadi, itu ada pertanyaan dan juga ada kolom jawaban. Nah, jadi mereka akan mendiskusikan apa makna dari Al-Aziz, kemudian jawabannya ditulis pada kolom yang kedua.
Kemudian contoh tindakan dalam menjaga kemuliaan dalam penerapan sifat al-ajiz ini. Kemudian langkah nyatanya seperti apa ya? Kemudian seperti dalam kelompok satu menuliskan nama-nama anggota kelompoknya. Yang berikut untuk kelompok tiga Al-Quddus. Nah, sama seperti kelompok sebelumnya mendiskusikan pentingnya untuk menjaga kebersihan di kelas dan di sekolah, yaitu menuliskan apa itu makna dari Al-Qudus, bagaimana contoh tindakan menjaga kebersihan khususnya di sekolah, kemudian langkah konkretnya itu seperti apa. Jadi ditulis dalam kolom jawaban. Oke. Kemudian untuk kelompok 4 itu mendiskusikan makna dari assalam, kemudian ditulis jawabannya pada kolom. Kemudian contoh tindakan menciptakan damai, kemudian aturan sederhana. Kemudian kelompok terakhir yaitu kelompok 5 al-mu'min yang memberi keamanan. Nah, sama seperti kelompok sebelumnya itu menuliskan makna dari al-mu'min itu sendiri. Ditulis pada kolom jawaban. Kemudian contoh tindakan menciptakan keamanan seperti apa dan kegiatan peningkatan keamanannya seperti apa. Kemudian setelah hasil diskusinya selesai, dituliskan juga nama-nama anggota kelompoknya. Nah, ini adalah LKPD yang nantinya akan kalian isi terkait dengan materi yang sudah Pak Guru jelaskan tadi ya. Sudah paham adik-adik? Iya, paham Paham. Pak Guru. Pak Guru. Untuk Pak mengerjakan Guru. ini, Pak Guru berikan kesempatan waktunya itu 5 menit ya untuk mengerjakan tugasnya. Jadi silakan dikerjakan. Perlu Pak Guru ingatkan ya, untuk pengerjaan kelompok diskusi ini tidak hanya untuk berfokus pada penilaian sendiri-sendiri juga, tapi juga penilaian kerjasama juga Pak Guru akan nilai ya. Ya, Iya, Pak Pak Guru. Guru. Jadi aktivitas kalian juga Pak Guru akan nilai. Pak Guru, nomor 5 itu Pak Guru bagaimana? Mau lihat boleh ke soal. Kelompok 5 punya Pak Guru. Nah, untuk kelompok 5 Iya, tentang al-mu'min Pak Guru mulai DP pertanyaan. al-mu'min Iya. itu menuliskan makna dari al-mu'min, Iya, Pak Guru. kemudian contoh tindakan menciptakan keamanan, Oke. kemudian kegiatan peningkatan keamanannya seperti apa yang dalam penerapan sifat Asmaul Husna al-mu'min. Iya, Pak Guru. Terima kasih, Pak Guru. Kelompok 2 Pak Guru. Untuk kelompok 2 Al-Aziz ya, Makna. sama seperti kelompok lain, yaitu menuliskan makna dari Al-Aziz itu sendiri, dituliskan dalam kolom jawaban ya. Kemudian contoh tindakan menjaga kemuliaan, kemudian langkah nyatanya seperti apa pada penerapan sifat Asmaul Husna Al-Aziz. Jadi langkah nyatanya itu seperti menunjukkan keteguhan hati dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Pak Guru. Kelompok 1 Pak Guru. Kelompok satu, kelompok satu menuliskan makna dari Al-Malik, kemudian contoh sikap menghormati aturan dan rencana kegiatannya. Nah, untuk rencana kegiatan ini yang mencerminkan penghormatan terhadap aturan-aturan yang ada di sekolah. Bagaimana dia berencana kegiatan. Jadi dituliskan pada kolom jawaban. Kelompok 3 Pak Guru. Kelompok 5 sudah Pak Guru.
Kelompok 3 Pak Guru. Ya. Ya. Nah, adik Gufran, kelompok 3 yaitu makna Al-Qudus. Kemudian contoh tindakan menjaga kebersihan. Kemudian langkah konkretnya seperti apa? Langkah konkret itu menciptakan lingkungan belajar yang bersih. Sudah paham ya? Iya Pak. Guru. Ya, Pak. Sudah Pak Guru. Kelompok 5 sudah Pak Guru. Kelompok 3 sudah Pak Guru. Kelompok Nah, 5 untuk sudah Kelompok Pak 2 Guru. sudah. Kelompok 2 juga Alhamdulillah sudah. untuk kelompok 5, kelompok 3 sudah selesai. Bagaimana dengan kelompok lain? Sementara Pak Guru. Kelompok 4 sudah Pak Guru. Alhamdulillah. Kalau sudah selesai semua, maka kita akan lanjut pada presentasi hasil kerja kelompok dari masing-masing. Nah, Ya, kelompok 5 dulu Pak Guru. oke. Untuk itu, marilah kita dengarkan pemaparan dari kelompok 5 Oke, Ibu Sumi. terkait tugas yang sudah diberikan. Nah, Ya, Tata Sumi, oke, Tata Sumi. kelompok berapa? kelompok 5 Kelompok Pak 5. Guru. Tata Sumi yang Kelompok 5 ya. Oke. Ya, kelompok 5 yakni makna al-mu'min adalah Allah adalah Maha Pemberi keamanan yang melindungi hambanya dari segala ketakutan. Kemudian contoh tindakan menciptakan keamanan yaitu tidak melakukan bullying dan membantu teman yang sedang kesulitan. Kemudian kegiatan peningkatan keamanan mengadakan kegiatan Hari Peduli Teman untuk meningkatkan solidaritas di antara siswa. Berikan aplaus untuk kelompok 5 yang sudah memaparkan. Terima kasih. Itu kelompok 5. Sama. Terima kasih Sumiati. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada yang sudah siap? Kelompok 2. Baik, dipersilakan untuk kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang Asmaul Husna Al-Aziz. Di sini pertanyaannya, apakah makna dari Al-Aziz? Makna dari Al-Aziz adalah Allah Maha Mulia dan Maha Perkasa yang memberikan kemuliaan kepada hambanya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, contoh atau tindakan menjaga kemuliaan diri di sekolah, yaitu dengan menghormati guru dan teman, serta menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga adalah langkah nyata yang menunjukkan keteguhan hati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan membuat daftar tantangan pribadi dan cara menghadapinya dengan sabar dan tegas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Israwati yang sudah mewakili teman-temannya dalam memaparkan hasil diskusi mereka. Bagaimana dengan kelompok 4? Kelompok 1, Pak Guru. Oke, kelompok 1, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Mana utama Asmaul Husna Al-Malik, yaitu kekuasaan tanpa batas. Kemudian pengaturan yang bijaksana, Pak Guru minta izin ke toilet. abadi Silakan. dan tidak bergantung. Kemudian contoh dalam aturan sekolah. Misalnya yang pertama, kepemimpinan yang adil dan bijaksana, disiplin dalam menaati aturan, menjaga amanah dan tanggung jawab, membangun kerukunan dan kerjasama. Terima kasih Pak Guru. Oke, terima Itulah kasih kembali untuk Adik Hasanuddin yang telah memaparkan materinya, tugasnya. Kemudian benar, untuk Pak Guru. kelompok 4. Kelompok 4. Oke, silakan silakan Adi Salmun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili dari kelompok 4.
tentang saya akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tentang apa makna dari assalam. Makna assalam adalah Maha Sejahtera yang memberikan kedamaian kepada makhluknya. Kemudian soal yang berikut memberikan contoh tindakan tentang menciptakan damai, yaitu dengan cara mengajak teman berdamai setelah bertengkar dan menjadi penengah saat ada konflik. Yang terakhir, aturan sederhana dalam memberikan susunan aturan sederhana untuk mencegah pertengkaran di kelas, yaitu ada 3. Yang pertama, tidak boleh mengejek teman. Yang kedua, menggunakan kata-kata sopan dalam berbicara. Dan yang ketiga, jika ada masalah, segera lapor kepada guru. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Terima kasih untuk Adi Salmon. Berikan aplaus untuk seluruh kelompok yang sudah berpartisipasi dalam ini. Nah, jadi dari hasil diskusi ini, dari hasil pemaparan yang sudah kalian lakukan, nah, maka pembelajaran hari ini akan Pak Guru simpulkan. Jadi kesimpulannya pada materi hari ini yaitu bahwa Al-Malik itu mengajarkan kita untuk menyadari bahwa Allah adalah penguasa segala sesuatu. Dengan meneladani sifat ini, kita belajar menghormati aturan dan menjaga amanah. Kemudian Al-Ajiz mengajarkan kita tentang kekuatan dan keberanian. Kita diajarkan untuk tetap teguh, jujur, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Kemudian sifat Al-Quddus mengingatkan kita akan pentingnya kebersihan dan kesucian, baik secara fisik maupun hati, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Assalam mengajarkan kita pentingnya menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam hubungan sosial. Kemudian Al-Mu'min mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang lain, serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Sudah paham ya adik-adik? Sudah Pak Guru. Paham Pak Guru. Paham, Pak Guru. Nah, karena sudah paham semua, jadi nanti nilai diskusinya akan Pak Guru berikan pada pertemuan kita selanjutnya ya. Iya Pak Guru. Nah, untuk lebih memahamkan materi ini, Pak Guru akan memberikan tugas sendiri di rumah. Jadi kalian akan Pak Guru berikan tugas di rumah, yaitu melakukan jenis ataupun aktivitas kalian di rumah dalam penerapan sifat Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Jadi tugas ini nanti Pak Guru periksa pada pertemuan kita berikutnya ya. Iya Pak Guru, siap. Ya. Nah, itulah pembelajaran kita tentang teladan mulia Asmaul Husna pada bab 2. Semoga pembelajaran ini mendapatkan berkah bagi kita sekalian dan juga ilmu untuk kalian nantinya dan implementasikan pada kehidupan kalian sehari-hari di rumah ataupun di sekolah. Amin. Amin. Untuk itu, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga pembelajaran kita mendapatkan rahmat berkah dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka pertemuan kita pada hari ini selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.